Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan, Kakak Ros bisa kembali berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu semuanya dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Apa kabarnya semua? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya duduk yang tenang, pakaiannya yang rapi, semuanya siapkan hati. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik yang kasih, Kakak Ros minta untuk semuanya bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita datang menyembah Tuhan. Kita datang untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, selamat pagi Tuhan. Kakak Agus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Cintanya. Sekali lagi Kakak Agus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita satu dalam doa. Kita meminta pertolongan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. Kami boleh menikmati hari baru pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan kami siap untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu kami di rumah mereka masing-masing. Engkau berikan kekuatan kesehatan, Engkau berikan ketenangan hati untuk datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kalau begitu, kita angkat lagi pujian yang berkata, I love you Jesus. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Pujian I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus.
Oke, ada yang kasih. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Hari ini Kakak Ros akan dibantu oleh teman kita, Cila. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik yang terkasih, semuanya duduk kembali. Kita akan menjalankan persembahan kita. Seperti biasa, persembahannya dilipat dengan baik, karena kita memberi untuk Tuhan. Jadi kita harus memperlakukan dengan baik persembahan kita, karena kita mau bawa kepada Tuhan. Sambil persembahan kita bawa kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik adik yang terkasih, saat ini kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya, Kakak Ros mau ucapkan selamat ulang tahun buat teman kita Teguh. Selamat ulang tahun Teguh. Juga Glacio, selamat ulang tahun Glacio. Kiranya Tuhan berkati di umur yang Tuhan anugerahkan pada tahun ini ya. Biar semakin sehat, semakin pintar, terlebih takut akan Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Oke, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah Sang Pemilik hidup kami, kepadamu ya Tuhan pada jam pagi hari ini, bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Nafas hidup Tuhan masih boleh karuniakan bagi kami. Kami semua boleh ada sebagaimana adanya sampai detik pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa 1 bulan lagi lamanya Tuhan telah menuntun dan menolong semua anak-anak kami di dalam mereka menekuni pendidikan mereka, sekalipun harus menempuh pendidikan dari rumah mereka, bahkan ketika mereka bersama-sama dengan orang tua mereka di dalam menunaikan akan setiap tugas dan tanggung jawab yang orang tua boleh embankan kepada mereka. Bahkan dalam masa bermain mereka, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu melindungi mereka, menjaga dan menaungi mereka, sehingga semua anak-anak kami Tuhan boleh ada sebagaimana adanya sampai pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami.
Kami sama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan sekolah minggu ini. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan tolong sehingga mereka menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah penyembahan ini. Bahkan ketika kebenaran firman-Mu diperdengarkan, Tuhan tuntun anak-anak-Mu. Bahkan hikmat-Mu menyertai mereka sehingga kebenaran-Mu Tuhan boleh menuntun hidup mereka semakin mengenal Tuhan dari masa kecil mereka. Kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan semua anak-anak sekolah minggumu ini Tuhan, dalam perjuangan pendidikan mereka. Mereka akan menempuh tahun ajaran baru di dalam pendidikan mereka. Kami mohonkan hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga semuanya Tuhan boleh berhasil hanya karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Segala biaya yang mereka butuhkan di dalam pendidikan mereka, Engkaulah Allah yang akan senantiasa menyediakannya, sehingga semuanya boleh tercukupi. Kami datang berdoa Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Tuntun dan berkatilah mereka Tuhan, sehingga mereka setiap hari bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tapi mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mereka akan semakin mencintai Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami datang berdoa juga kepadamu Tuhan, mendoakan akan orang tua mereka yang setia membimbing dan mendampingi semua anak-anak-Mu Tuhan setiap hari. Berikanlah kiranya kekuatan, kemampuan daripada Tuhan, sehingga mereka mampu membimbing akan anak-anak mereka kepada jalan Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu ini Tuhan, kehidupan mereka senantiasa melakukan apa yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk semua pembimbing sekolah minggu yang Tuhan perkenankan dan Tuhan berikan kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan, menuntun dan membawa semua anak-anak sekolah minggu mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati semua pembimbing sekolah minggu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam segala rencana-rencana hidup mereka. Biarlah kiranya mereka semuanya Tuhan tetap menikmati kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kehidupan kami semua Tuhan dalam sepanjang 1 minggu ke depan ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami. Biarlah kiranya kami boleh lalui Tuhan di dalam pimpinan kuasa-Mu. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa saat ini anak-anak sekolah minggu-Mu telah membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya, supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah syukur kami, di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Rita. Namun sebelumnya kita mengangkat lagi satu pujian yang berkata, Pure, 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 benih ditabur. Pure, pure, pure.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini kembali Kakak Rita boleh menjumpai kalian di dalam kita belajar firman Tuhan. Kakak Rita senang sekali meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum Kakak Rita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kakak Rita mau pastikan dulu bagi adik-adik sekolah minggu untuk mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan alat tulisnya. Kalau ada yang perlu ditulis, baiklah kita boleh mencatat setiap bagian-bagian firman Tuhan, dan itu boleh menjadi pedoman kita untuk kita terus mengingat kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kakak Rita mau mengajak seluruh adik-adik sekolah minggu untuk kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kekasih jiwa kami sungguh mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi adik-adik sekolah minggu, bagi guru-guru sekolah minggu, sehingga kami boleh tetap sehat, kuat, kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu kami di rumah mereka masing-masing, sehingga kami semua boleh sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, pengucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kakak Rita mau pilih dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kakak Rita berharap semua adik-adik sekolah minggu membuka Alkitabnya, karena kita mau membaca secara bersama-sama bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca secara bersama-sama ya. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, dan pada pagi hari ini Kakak Rita akan memberi judul pemberitaan firman Tuhan, yaitu persembahan yang benar. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persembahanku, ya. Kakak Nona pada minggu yang lalu sudah membawakan berita firman Tuhan dengan judul persembahanku. Oleh karena itu Kakak Rita mau bertanya, apa itu persembahan? Apa adik-adik tahu apa itu persembahan? Ya, persembahan adalah pemberian kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, persembahan adalah pemberian kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Biasanya pada saat kita beribadah dalam persekutuan sekolah minggu di gereja, adik-adik datang sekolah minggu,
membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk materi atau uang. Ya, itu merupakan salah satu bentuk persembahan kita. Tetapi persembahan kita kepada Tuhan tidak hanya bisa dalam bentuk materi atau uang saja, tetapi kita dapat membawa persembahan kita dalam bentuk tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Kita dapat mempersiapkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Kita dapat mempersiapkan kehidupan kita untuk senantiasa hidup memuji dan menyenangkan hati Tuhan, baik itu dalam bentuk lagu-lagu, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, baik itu dalam bentuk doa kita, dalam persekutuan kita kepada Tuhan, maupun juga dalam bentuk pengucapan syukur kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu juga merupakan bentuk-bentuk persembahan yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan juga merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan dalam bentuk materi atau uang itu merupakan salah satu bentuk persembahan kita. Tetapi yang terutama, persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan adalah saat kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk hidup setia kepada Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi, adik-adik sekolah minggu, apapun yang ada pada diri kita dapat persembahkan itu kepada Tuhan, baik dengan suara kita, baik dengan talenta yang kita miliki, itu semua boleh kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan judul firman Tuhan yang Kakak Rita bawakan hari ini, yaitu persembahan yang benar, maka Kakak Rita mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, apakah persembahan atau bagaimanakah persembahan yang benar itu? Ada yang tahu? Kakak Rita mau kasih tahu kepada adik-adik sekolah minggu, bagaimanakah persembahan yang benar itu yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan? Yang pertama, persembahan yang benar adalah persembahan yang dipersembahkan oleh orang yang telah dibenarkan atau orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi, yang pertama adalah persembahan yang benar adalah persembahan yang dipersembahkan oleh orang yang telah dibenarkan atau orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Siapakah orang yang telah dibenarkan itu? Ya, guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semua itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan atau orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus layak mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Bagaimanakah persembahan yang benar itu? Selanjutnya yang kedua, persembahan yang benar adalah persembahan yang dipersembahkan dengan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan. Ya, jadi kalau kita datang membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita harus mempersembahkan dengan sukacita, kita harus mempersembahkan dengan hati kita yang tulus, supaya itu menjadi persembahan yang benar, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Persembahan yang benar juga adalah
persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Bukan untuk dilihat orang atau bukan untuk dipamerkan kepada teman-teman kita, tetapi motivasi yang benar dalam kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, yaitu kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi motivasi yang benar di dalam mempersembahkan persembahan kita akan membuat persembahan kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Selanjutnya, bagaimanakah persembahan yang benar itu? Persembahan yang benar adalah kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Pada saat adik-adik membawa persembahan berupa uang adik-adik ke dalam tangguh persembahan, kita harus mempersiapkan persembahan kita dengan baik, melipat dengan rapi, memberikan persembahan dengan sopan, memasukkan dengan teratur, dengan baik ke dalam tangguh persembahan, dan kita mempersembahkan persembahan kita bukan dari uang kita yang sudah kusut-kusut atau uang yang robek, tetapi kita membawa persembahan kita memberi persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita untuk segala yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Persembahan yang terbaik juga yaitu kita memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa-sisa waktu kita. Misalnya kita sudah puas bermain, lalu kita teringat untuk kita pergi sekolah minggu, akhirnya kita buru-buru karena kita tidak mempersiapkan waktu kita yang terbaik, kita tidak mempersiapkan diri kita lebih awal, bangun lebih awal. Tetapi mari kita membawa persembahan kita yang terbaik dengan memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Sedari rumah kita sudah mempersiapkan Alkitab kita, sedari rumah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan rapi, dengan segar. Kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, tidak dengan buru-buru, tetapi kita mau datang lebih awal ke gereja sehingga kita boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah mulai dari awal hingga selesainya dengan baik. Itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun seringkali Kakak Rita lihat bahwa ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang datang terburu-buru karena lambat bangun, karena tidak mempersiapkan waktunya dengan baik, tidak bangun lebih awal, sehingga pada saat ia datang ke gereja, adik-adik sekolah minggu sudah terlambat karena tidak mempersiapkan waktunya dengan baik, tidak memaksimalkan waktunya dengan baik untuk datang ke gereja, sehingga datang ke gereja sudah doa syafaat atau sudah pembagian kelas untuk pemberitaan firman Tuhan, tidak lagi dapat mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir karena tidak mempersiapkan waktu yang terbaik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian sudah tahu apa itu persembahan? Sekali lagi, Kakak Rita mau sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa persembahan adalah pemberian kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi persembahan itu tidak hanya dalam bentuk materi atau uang, tetapi persembahan itu dapat kita persembahkan baik di dalam bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Itu merupakan persembahan kita juga yang berkenan kepada Tuhan. Dan tadi Kakak Rita sudah sampaikan bagaimana memberikan persembahan yang benar.
yaitu persembahan yang dipersembahkan oleh orang yang telah dibenarkan atau yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, persembahan yang benar adalah persembahan yang dipersembahkan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, dan dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh Kakak Rita sampaikan pada pagi hari ini bagi adik-adik sekolah minggu. Biarlah setiap kita boleh senantiasa memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup pemberitaan firman Tuhan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kami belajar akan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi adik-adik kami, namun kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kami sekalian untuk mengerti bagian-bagian firman-Mu yang boleh diberitakan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, dan kami semua diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah pengucapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa kepada Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita baru saja mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rita. Sungguh indah untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik yang terkasih. Nah, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi pujian Aku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa di surga untuk pertolongan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya ibadah ini naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan, mendatangkan berkat dalam kehidupan semua anak-anak sekolah minggu kami. Tiba saatnya anak-anak kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tetap menuntun, menjaga, dan memeliharakan mereka sekalian. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Ros akan memberikan pengumuman minggu depan kita masih ibadah di rumah ya. Walaupun orang tua kita sudah bisa beribadah datang ke gereja, tapi anak-anak sekolah minggu belum boleh dulu ya, karena untuk mengurangi resiko adik-adik semua terkena virus corona ini. Oke? Nah, adik-adik yang terkasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.